ingin melakukan perubahan di Kota Sibolga pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan datang. Dan saya kira tadi itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat Nias, tapi karena ada kami mungkin, ada calon yang mau datang, saya kira bukan kebencian terhadap masyarakat antar beda etnis kita. Jangan, saya kira tidak perlu kita besarkan, karena mungkin kami yang datang jadi ada yang ego, didorong-dorong oleh pihak-pihak tertentu. Maka kami mohon maaf kepada Pak Ketua dan kita semua keluarga besar. Kami telah merepotkan tadi. Biasanya kalau nggak ada tadi kami datang nggak ada apa-apa itu kan. Tapi itulah karena ada itu. Tapi yakin Bapak Ibu, seandainya Bahdin Edi Polo jadi wali kota dan wakil wali kota pada 2020 ini, pada Desember 2020 nanti, kami berjanji akan kembali, walaupun kita letakkan batu pertama di sini. Kalau masyarakat Nias ingin kita bangun apapun namanya, rumah singgah, mau sekretariat, rumah apapun yang dikehendaki masyarakatnya, kita bangun di jalan masyarakat. Kita bangun di jalan masyarakat. Tidak boleh lagi ada di negeri ini karena kebencian, karena sesuatu melarang orang melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh warga masyarakat Nias untuk menampung saudara-saudara kita yang datang dari daerah, sesuatu yang sangat mulia. Harusnya pemerintah kota yang menyiapkan rumah seperti itu. Ini masyarakat yang menyiapkan. Masyarakat menyiapkan, ada orang yang sedikit beberapa orang. Lalu di mana lurahnya? Di mana Pak Camatnya? Perlu kita pertanyakan. Kenapa tidak bisa kita selesaikan? Tapi ini memang kondisinya, maka kehebatan, kecerdasan masyarakat Nias sudah sangat maju dan sangat membanggakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah keinginan kami hadir ke Sibolga untuk ikut dalam kompetisi calon wali kota, wakil wali kota ini. Karena masih banyak orang yang masih berpikirnya, ya kalau saya katakan ini kan zaman kakek-kakek kita dulu, zaman primitif. Ini tugas kita bersama. Masih banyak orang primitif yang mau didorong-dorong orang, menghalang-halangi orang berbuat baik di negeri kita ini. Tapi itu karena kemampuan pikirannya, karena mereka belum unggul. Karena itu Bahdin Edi Polo akan hadir membawa keunggulan untuk menjadikan semua warga masyarakat Sibolga ini unggul dan memiliki kelebihan-kelebihan kecerdasan. Tentunya dengan keunggulan inilah maka kita akan berpikirnya lebih jauh, memikirkan apa prestasi kita masing-masing, bukan memikirkan bagaimana menghambat orang berbuat baik. Nah, inilah tugas berat dari kita, apalagi tokoh-tokoh pendidik yang akan melakukan perubahan di kota kita yang kita cintai dan banggakan ini. Unggul dengan keberadaan masyarakat Nias di Sibolga, saya kira ini sebuah kekuatan besar bagi kota Sibolga untuk mencari bibit-bibit unggul. Saya tahu beberapa tahun yang lalu masih kita ingat ada NEM ujian-ujian, itu kecerdasan Nias, Gunung Sitoli merupakan yang NEM-nya tertinggi di Sumatera Utara, dan itu tentu kecerdasan yang luar biasa. Belum diberi fasilitas yang lengkap, sudah terbaik NEM-nya. Apalagi kalau kita siapkan dengan fasilitas yang baik, guru yang baik, maka akan bisa kita hasilkan keunggulan kota Sibolga ini lewat anak-anak putra-putra terbaik kita yang etnis ataupun yang memiliki suku dari Gunung Sitoli atau Nias. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, unggul dalam bidang pendidikan, maka kami selain meningkatkan kualitas dari pendidikan SD, SMP, SMA yang sudah baik, sudah standar, kita akan coba tingkatkan keunggulannya. Karena sekarang kita ukur apakah Sibolga sudah unggul. Kita mengikuti olimpiade matematika, olimpiade fisika, anak-anak kita nggak ada yang lewat juara satu dari Sibolga. Ini tugas kita. Kalau untuk standar sekolah oke. Tapi kalau menjadikan orang unggul, Bapak Paresis tahu betul, orang unggul itu dilatih, disiapkan, difasilitasi.
Dan ini nanti yang akan menjadi keunggulan kita. Unggul dalam prestasi olahraga, unggul dalam berbagai bidang, kebudayaan dan lain-lain. Kebudayaan kita, kebudayaan Nias yang kaya betul dengan kebudayaan akan kita tingkatkan, akan kita bangkitkan untuk bisa menjadi kekuatan Sibolga, menjadi kekuatan kita dan membangun keindahan kota Sibolga ini. Bapak Ibu, sebagai warga negara kota Sibolga, sebagai memiliki KTP Sibolga, kita harus memiliki hak yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan etnis, tidak boleh dibeda-bedakan suku, tidak boleh dibeda-bedakan agama. Semua harus menjadi kekuatan kita dan kita bangun dengan penuh kedamaian. Damai akan lahir dari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dan jujur, inilah yang akan kita harapkan mampu membawa kedamaian di kota Sibolga. Kenapa kedamaian? Karena kita kota. Kalau kota, penduduknya berasal dari berbagai daerah, dimanapun kota, itu salah satu ciri kota. Tidak ada kota yang penduduknya satu etnis saja. Pemilik sah satu kota itu satu etnis, tidak akan jadi kota dia. Kalau tidak ada pendatang dari berbagai daerah, itu bukan kota namanya. Kalau kota Jakarta datang dari seluruh Indonesia, kota Medan datang dari seluruh Indonesia, kota Sibolga juga datang dari semuanya, tapi bersatu itu menjadi kekuatan sebuah kota. Kota inilah yang merupakan sesuatu tempat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dan masing-masing kita diberi hak yang sama. Maka oleh karena itu, keberadaan perbedaan-perbedaan ini adalah merupakan kekuatan yang harus harmoni, yang harus kita bina untuk menjadi kekuatan menuju kesejahteraan masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada orang membedakan perlakuan terhadap etnis, terhadap suku, terhadap agama tertentu dimanapun itu di kota Sibolga. Karena itu semua kita adalah saudara, kita semuanya adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pilihan agama, pilihan suku, kita tidak pernah memilih kita terlahir dari suku apa. Kita tidak pernah memilih kepada Tuhan kita terlahir di kota mana. Tapi kita akan berupaya untuk bisa melaksanakan kehidupan ini, bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat. Sebagai agama apapun kita, sebagai etnis apapun kita, suku apapun kita, siapapun orang tua kita, kan kita tidak pernah bisa memilihnya. Tuhan yang menentukan. Kenapa ketentuan Tuhan ini selalu dicederai atau dibantah atau dikucilkan atau dibuat sesuatu yang tidak baik kepada satu etnis, padahal itu adalah ciptaan Tuhan, sama dengan etnis-etnis, suku-suku, agama yang lain. Itulah pikiran kita, sehingga kedamaian akan kita bangun di kota Sibolga ini. Kedamaian yang abadi, kedamaian yang sebenarnya, tidak semu, tidak berdamai hanya di MOU, tapi berdamai dengan hati. Betapa indahnya Bapak Edi Polo Sitanggang berada di samping Bapak Telau Banua, dan semua apa terjadi di samping rumah tetap saling menolong dan saling membantu. Itu contoh kebahagiaan, betapa indahnya kedamaian di negeri kita. Menolak atau dengan menyebut satu etnis untuk menolak orang berbuat baik, luar biasa. Ini betul-betul masih terkebelakang. Ini tugas kita untuk mencerdaskan mereka, untuk memberikan pendidikan yang baik. Sejahtera kami ambil dari diskusi beberapa tokoh-tokoh agama. Ada perintah dari Tuhan yang mengatakan, sejahterakanlah kotamu dan berdoalah. Dan saya kira ini sesuatu yang Pak Pendeta ya, dan di Yeremia kalau tidak salah itu di Alkitab. Di Yeremia ayat 29 ayat 7 ya. Udah hafal Pak Edi lumayan. Karena Pak Edi yang memberikan konsep itu. Tapi memang itu kebutuhan kita, kesejahteraan. Tugas kita bersama, tidak tugas wali kota saja. Karena itu pembangunan nanti yang kita inginkan. Apa masyarakat kita di wilayah ini, baru ayat Parombunan, apa yang diinginkan masyarakat, berbasis itulah kita membangunnya. APBD yang sedikit ini kita manfaatkan untuk kepentingan